Tapi rohaniah tanya urung-urung di akhir zaman urungnya kata perusak. Siapa yang membela tanya singo? Nyuke yang terjadi akhir-akhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandum-mandum urung memikirkan tentang kebutuhan jasmani. Nyamnya malamnya nan tak pegat pengumumannya nak bagi saka murah mesti. Tabla 1 kilo ibi 27 kilo ibi. Nyen kandungno terus urang. Nyen tengah-tengah ajak berjalan gerem motor-motor kerja. Menyenangan katanya yang sampai rumah yang kehidupan hanai pegah bak tanya bengeh de kurungnya. Hana alasan tanya tengah lamblang, hana alasan tanya tengah bagi kedai kopi, hana alasan tengah tempat-tempat lain. Nyen menyena bagi beras murah, beras raskin ino. Na pasar murah. Nekalan nyen makanan nyen merupakan kebutuhan jasmani tanya. Nekalan kebutuhan rohaniah. Nyen dah sembahyang jamaah sabar rakaat sampai lagi 27 rakaat. Nyen pahala yang dipilih Allah. Sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, lagi tapudem malam 12 jam nyen pahala yang dipilih Allah. Padumno na urang yang akan hadir. Padahal berhaji dia dah cak sabompang yang dalam jangka padung bulan kabeh. Nyo rohaniahnya yang kekal sampai urang akhirat singo. Nyo yang dah sia-siakan le kedanyo dalam udip. Naudzubillah summa naudzubillah. Menanti anak-anak daya orangnya. Karena untuk tatupu rohaniahnya karusak payah. Hana salah lagi penyakit-penyakit yang lain. Penyakit yang lain na doktor yang tukang periksa, na alat-alat medis. Itu pun putra ada yang paling parah penyakit na jantung macam-macam yang dihinggap di penyakit jantungnya ditipu oleh manusia. Tapi rohaniah tanya hana tatupu rusak bacut. Akhir tanya orang yang beriman meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Naudzubillah. Nyoke yang perlihat dia sadari uronyo. Nyo terus menerus terjadi terhadap umat Nabi Muhammad. Maka illam yarhamillah, ya Allah hana sayang kepada danyo, tanyonyo akan sengsara dan binasa. Menanti anak dan keturunan tanya uronyo. Bahkan anak tanya uronyo berat pada ibadah kepada Allah. Bahkan anak tanya uronyo na yang menjadi pemabuk, na yang menjadi pembunuh, na yang menjadi orang yang kasyau, nah yang menjadi manusia durhaka, manusia yang celaka kepada Allah. Padahal mereka manusia yang lahir sama seperti orang lain. Mereka orang-orang suci, orang-orang bersih. Mereka lahir daripada keluarga yang Islam, udah dalam lingkungan orang-orang Islam. Bahkan wateka kabeda antara satu dengan yang lain. Siapa yang membedakan mereka? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Kecuali gara-gara dua orang tua mereka yang membawa mereka kepada Yahudi, gara-gara dua orang tua yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, gara-gara dua orang rusyi yang membawa mereka kepada kekufuran. Padahal anak udahnya lahir hati suci dan bersih. Sama lagi orang-orang yang taat, sama lagi orang-orang ibadah. Tapi gara-gara lahir bak udahnya hana tak perhatikan rohaniah, tak sia-siakan, tak abai-abaikan. Akhirnya anak udahnya menjadi manusia yang jahat, manusia yang maksiat, dicampakkan tinggal dalam neraka jahanam selama-lama ji. Hana diterima le, hana dirasakan le kenikmatan daripada Allah, selalu diterzalimi, selalu mendapatkan siksaan daripada Allah. Nyoso yang salah. Nyo kezaliman yang paling besar daripada danyo urunsi kepada anak-anak danyo. Padahal anak danyo tersenyum senang tinggal urang akhirat karena menjadi orang-orang yang baik. Tapi gara-gara lahir bak danyo, gara-gara salah tak bimbing dan tak didik le danyo, tak biarkan rohaniah anak-anak danyo, akhirnya anak danyo menjadi manusia yang celaka. Hanai rempak rasa le syurga padahal hidup lahir dalam keadaan suci jamun. Nyo kehancuran kezaliman tanyo yang paling besar. Walaupun uronyo tanyo tanggap bro, tanyo paling sayang kan tanyo. Tapi kira tanyo kaset pengorbanan tanyo uronyo. Trehet kar berkorban tanyo ke keturunan. Tanpa tanyo sadar, tanyo uronyo sedang membunuh mereka, menghancurkan kehidupan mereka, mendalimi mereka.
Mereka diciptakan oleh Allah suci bersih, hati yang bersih, cahaya hati anak-anak tayo. Tapi karena tayo salah membimbing, tak abaikan anak-anak tayo rohania, akhirnya anak tayo tinggal tamang dalam neraka jahanam sabe-sabe hana merempak nikmat le dalam syurga. Nyumpan dukno kasih sayang tayo, dukno pengorbanan tayo ke anak tayo. Nyoke perle ilmu kepada tayo. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku dalam udip uronyo di dunia. Baik tak sia-siakan kalan dalam udip yang si uro-uro yang tak kalan-kalan tapi keroro tu. Menyembuhkan hentam dua datanya. Hentam pernah dua deh. Si uro lehaganya tapi datanya. Menyahanai pajuhnya tak minta, menyahana makanan di rumah tak minta. Tak korbankan roh yang penting benar makanan yang tamang dalam perut anak datanya. Nah yang ya gacok tak gerelakan roh guronyo tersiksa, gerelakan roh guronyo susah. Yang penting anak benar makanan. Di rumah menanti punya item maaf gerai geseleng ke papa, yang penting makanannya bitamang dalam perut anak udanyo. Dumno pengorbanan tanyo tentang masalah jasmani anak-anak udanyo. Tapi rohaniah na perhatian bagi udanyo. Yang sebayang si uro si malam 5 bawah waten ada perintah. Yang padang 3 terus waten semayang anak yang ke-7 tahun hana tayu sembayang sabuh dosa bagi udanyo. Si uro si malam 5 bawah waten semayang hana tayu mesiga. Maka 5 bawah dosa untuk si anak. Si uro 5 bawah dosa si belian dumna ka. Na anak tu si tahun padung bawah ka. Ka 8 tahun kasih kurang tahun kasih 10 tahun. Maka hana pernah tayu ibadah, hana pernah lagi tengok habis pendidikan agama. Akhir ji anak kedanyo nyo celaka, nyo efek ji kepada kedanyo sing huru akhirat. Sekalipun tanya orang yang baik, sekalipun tanya hana pernah mengunjing orang, sekalipun dia orangnya selalu berada di masjid, tetapi kasep dengan dosa anaknya mentang tanya damang dalam neraka jahanam. Hana pernah ada yang kali sembahyang nak menyana di tempat lain, menyana paju bulam tak sedat hoi ka. Nak hadiri majlis ilmu nak. Nyo hana pernah bagi tanya. Nyo ke yang akan terjadi uronyo di akhir-akhir kehidupan umat Nabi Muhammad. Maka le umat Nabi Muhammad berakhirnya tamang dalam neraka jahanam. Letat penyebab-penyebab manusia uronyo tamang dalam neraka jahanam. Salah satu jih adalah karena tanya tak sering-sering tak abaikan makanan-makanan rohaniah ke roh dan ke keturunan-keturunan tanya. Hadirin saudara lu sekalian yang seiman dan seagama, nyo perle gedanya uronyo untuk tak perbaiki diri gedanya dalam kehidupan. Hana pun tak banggakan roh tu, hana pun tak pura-pura tua dalam udipnya. Han selamat tanya sing aura akhirat. Menanti anak-anak tanya uronyo. Perlu pengorbanan besar tanya untuk mempersiapkan mereka. Maka jalan salah satunya yang kenyang bi pendidikan agama. Jangan sia-siakan rohania mereka. Sayang tidak ada kalan anak-anak tanya uronyo. Cukup lagak-lagak dicipta oleh Allah. Cukup bersih-bersih hati yang diberikan oleh Allah. Gepelahe lam dari gedanya orang Islam, ini gepelahe dari orang-orang kafir. Tapi dari orang Islam gepelahe. Orang yang lahir daripada orang Islam adalah menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli syurga. Tapi gara-gara lahir bagdanya, udip dalam lingkungan gedanya, udip dalam rumah gedanya, akhirnya anaknya terdalimi. Hancur kehidupan, putus masa depan anak gedanya. Hana pernah le dibayangkan tengok dia akan mendapatkan nikmat daripada Allah, akan menjadikan ahli-ahli syurga. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo rohania tanyo yang kurang perhatian uronyo, rohania anak-anak tanyo yang karusak uronyo, perbaiki kembali. Yakme tempat-tempat pendidikan anak tu. Ya hadiri majlis-majlis ilmu. Nekalan menyana dibagi saka murah, berah murah yang menyadibi kepada tiap orang yang ubena anu damai mandum. Walaupun baru lahir 2 euro, walaupun baru lahir 5 euro.
Ada hana terus huruf yang penting merumpak saka murah. Yang penting merumpak bermurah. Hana orang yang hana aja. Tetapi pada saat tanya berhadapan dengan ilmu, sabe-sabe na alasan. Kahana so ya intan, hana so orang ilmu, hana na sabe na halangan. Nyo terus menerus terjadi bagdanya orangnya buta tupua, nyo tanda ji rohaniyah karusak. Mahana tato belaan orang lain rohaniyah manusianya rusak, roh tersendiri hana tupua. Tapi kita yang udepnya aman mendang. Hana tupua roh karusak rohaniyah. Baru tak teteh pakan roh terbuat ibadat orang lain kau. Pakan tanya hek pada bedah subuh orang lain kau bedah subuh. Pakan igap bedah tinggal malam orang lain kau bedah tinggal malam. Pakan kau buat tidur dalam majlis ilmu. Jet trem hana masalah itu yang berat hat tubuh katanya kau haitung kau. Pakan lidah kau baik baca Quran mudah haji baca Quran itu yang berat kau baca Quran. Hai tem pada Qurannya niku tu hana payah tak sok baca agan hana payah tak pudem Honda tinggal tak cok mentang lamrak di rumah tak baca kan gara-gara hana tak tupu hukum. Tetapi pakan koran yang ipat ikide dalam kilo-kilometer payah tak jak payah tak pudem Honda payah tak sok baca yang gad bermusiga gede tak cok pempeng lam habis wate-wate asyik tak baca tanya. Dan ke puluhan episod letat ke yang edisi-edisi yang kau keluar abeh manum dah baca nya putra yang terjadi begitu tanya orang pakan padahal dah tupu Qurannya yang gedanya dalam kubur wama imamuka putra imam kata tengok Al-Quranul Karim imami Quranul Karim yang imam lon tak tupu mandum yang gedanya kan Quran tapi pakan gede nyaman gedanya tubuh tu. Sedangkan di sini yang hana payah biaya, hana payah energi, hana lep habis wate, tapi nyo berat lidah kedanya. Nyo budak tepunya tanda rohani ada yang karusak, kehancur rohani ada yang orangnya. Maka apabila nyo terjadi bagi kedanya orangnya, nyo perle kedanya orangnya untuk tasiram kembali rohaniyahnya dengan kebaikan. Tanya mandang nabi kesempatan udip orangnya li Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kenyo mia tanya ada taksi lain yang tanya minta ala budak depu tanya kibar rohaniyah yang kesaan berhadapan lagian berata ibadat ke Allah. Hai dah budak tinggal malam kan gara-gara hek kerja. Kan gara-gara telat tingun. Hana merumpak malam kan. Ada taih mulai bengah sampai seput. Kemudian li seputnya li maghrib taih lam kembali yang subuhnya hai dah budak si kedanya. Pakan karena yang membuat kita berat di dalam beribadatnya adalah gara-gara dosa rohaniyah dan yang rusak. Orang lain pada bacut gasil lam laudim hana fasilitas lam dengan tapak payah ija tapi hana gehan kaki hana gehan tubuh tetapi kita yang sep fasilitas gehan nyan tandaji rohaniyah karusak nyan uka akan dituruti lam ni anak-anak tanya oleh keturunan-keturunan tanya. Maka akhir ditanya keturunan mandu menjadi orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Tanya dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ji solusi yang paling ragat, yang paling mapan rohnya solusi ji adalah sering-seringlah hadir dalam majlis ilmu agar rohaniyah kita terperbaiki kembali. Anak-anak kita menanti yang mungkin dia opnama di pondok-pondok pesantren. Di tempat-tempat di mana anak pula menengok hana payah jauh-jauh tak lebat aja minta pesantren. Dan corak pesantren orangnya kiban yang dia inginkan kana orangnya. Maka itulah tempat untuk mendidik mereka. Tempat yang kita perbaiki rohaniah mereka. Tanya yang nak mungkin dia jauh pesantren. Yang kana cucur-cucur dengan anak-anak tu. Bek tua paling kurang berobat jalan. Hana pun dah sia-siakan masalah ilmunya. Kahai dah berobat titip urah paling kurang seminggu 3. Yang lebih agak si sabai-sabai perle karena kita nyonya rohaniah berat dah rusak. Nyan di saat lagi nyan ke kita nyonya baru dah depur rohaniah tanya ka rusak berat. Neum yang ruku alam sembahyang yang sakit kinggi yang ne. 5 minit ruku alam sembahyang telat bacur kebudah oleh tungku imam
Hana senang hati de gedung kuimu. Bengih hati tanyo. Pada sohana dupu si ada rukuk kepada Allah, si ada sujud kepada Allah, yaitu tempat yang paling dekat tanyo dengan Allah. Mandum dia ada dupu tanyo orang Islam. Dia mian rukuk alam blang, rukuk alam pohnya, no ada macam yang kan si detik dua detik, menjem-jem hana sakit ki yang nu. Maka yang membuat sakit ki yang ron yang sebenarnya adalah dosa. Pakai na rukuk sakit ki yang kan sakit ki yang, pakai ni dia hana sakit ki yang lamblang watene semula. Pakai na sakit ki yang watene saat lek danyo cuma tok. Nyan yang tukang pesakit danyo yang bebut dosa danyo. Yang haid pubedah katanya watai malam, yang tukang tigan katanya adalah dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kembali dan hidayah kepada tanya Bandung-Bandung, dan juga sama-sama dalam doa agar rohaniah tanya kembali terperbaiki sebagaimana tanya jamun watai lahir rohaniahnya bagus, suci, bersih. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Kalian itu dilahirkan oleh Allah semuanya dalam keadaan hati bercahaya, hati suci, bersih. Akan tetapi akhir akibat daripada dosa, hati yang bersih, yang sucinya terpadam, bacut. Makanya mentang yang bisa Tuan sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Watai pikatelan, yang sampai apa baju? Oh, nanti yang jawab. Jadi Miana ingin bertanya silahkan. Mudah-mudahan nyan mentang jadi uronyo yang sebagai kesimpulan, lihatlah rohaniah tanya, perbaiki rohaniah tanya. Kalian masing-masing kan tu kalian urun lain, kalian pribadi tanya uronyo sejauh mana tanya uronyo kesehatan rohaniah tanya, baik sampai katanya menjadi urung-urung yang binasa sehingga huru akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin bertanya silahkan. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya bila kita alirkan air limbah rumah tangga yang bernajis atau lumpur ke jalan hingga mengganggu orang untuk berlalu lintas? Pertanyaan yang ketiga, di Bantura hancur kampung dengan najis kecuali dulu pasti. Jadi pertanyaan yang pertama, terima kasih banyak kepada para penanya tentang masalah memakan harta anak yatim. Jadi yang namanya termasuk dosa besar, di antara segala dosa-dosa besar adalah tanyo ta cok harta anak yatim, apalagi yang ada sunuh-sunuh harta anak yatim. Ini berhati-hatilah katanya, karena berdasar dari anak yatimnya adalah pintu rahmat yang paling besar bagi kita. Karena anak sabo nanggro, anak sabo rumah, yang anak yatim di dalam, yang dihira anak yatimnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan, itulah tempat yang paling terbaik. Khairu baitin fil ardi. Rumah yang paling baik di atas muka bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim piatu, kemudian pemiliknya adalah berbuat baik kepada yatim piatu tersebut. Menanti nanggrau gampung, hana gampung yang paling gak gampung di hati orang doyanyo, gampung yang di dalam jina anak yatim, kemudian orang-orang masyarakat berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Yang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kadendela. Jadi kedanyonyo Allah tidak boleh menyusahkan anak yatim, apalagi dengan mengambil harta anak yatim.
Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah legetanya tak alirkan air limbah atau berbagai macam yang jad ke mudarat orang lain. Yang pi kekalan si untuk tukang yang kalian pemudarat puhana mudarat. Jadi yang secara garis besar tuan sampaikan bahawa katanya dalam udemnya adalah la darara wa la diraran kata Rasulullah. Tanya tak usahakan tanya be ipu mudarat le orang lain dan juga katanya bejat ke orang yang pemudarat orang lain. Jadi jadilah udep urangnya orang yang bisa memberi manfaat. Ilam tamfa'hum menyagdanya urangnya hai tapi manfaat orang lain. Yang paling enggak manusia yang lebih manfaat. Maka ji para pedagang-pedagang urangnya taman neraka jahanam urangnya kan gara-gara hai baca Quran, kan gara-gara hai ujak masjid, kan gara-gara hanang sedekah. Para pedagang-pedagang urangnya taman neraka jahanam gara-gara banyak para pedagang-pedagang yang menipu, yang berdusta untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa kan menzalimi orang lain? Maka urangnya apabila tanya hai tapi manfaat orang lain paling kurang baik tapi mudarat orang lain. Jadi masalah legatanya tentang bata petubiyat ia bata pegang sesuatu nyuna undang-undang khusus dalam agama. Yang penting selama dalam milik katanya hanya urusan orang lain. Tetapi mereka di luar milik katanya jalan ataupun harta-harta yang umum nyo tetap diusahakan sedapat mungkin benar solusi bejit ke mudarat orang lain. Dan tanya pi beda Thailand orangnya hana home ho lain. Jadi pemimpinnya wajib untuk atur adanya bagaimana solusi ji supaya orang yang pormohnya pi be mudarat orang lain pi bejit ke mudarat. Nyo bandala udip ni. Jadi be letak tak mudarat manusia. Karena singa katanya wa ma ikhwanuka so ngangan kata singa yang dalam dunianya. Mena orang yang tak benci, orang yang tak mudarat, hendak jauh bena orang Islamnya merupakan saudara alun. Yang kelaya, yang namanya najis itu harus yakin, memang benar. Jadi yakinnya hendak yu tegedi. Maksudnya anak mian kaitan dalam masjid, kata arah le masjid nayo. Iwo rumah kata arah le rumah. Pakat nya anak mian pasti naik tu iya, mian naik tu iya ka pasti hanaira. Hanairah nak kena baki hanairah ki kemudian ita malam masjid menaji masjid hanang itu gede lagi tempat ija anak mianya takalan na syung be aki puhana mia hana wate dacung hana upu hana gebi jadi hana gebi tegedi masalah najis mehan teh je sakit tu posit yang geyu sama dengan apabila na bau na rasa kemudian warna yang bentuk najis nyan apabila tak dapatkan le macam nyan berarti najis. Menyata hana berarti hana geyu takdir. Maka kita mengenemi dalam masjid. Nyan pasti menon na ya tu yang hamke na ida tu ya nemian. Ataupun nemian pada kaya tu ya sama dengan. Nya hana mukirah sang hana itu purah hana itu pu ini. Tak tegedi gerah de hana gebi. Mandeu heda saya kata honda kata rah le sila na urung pinjam honda pi kata rah le silanya sang orangnya hana ge abur hana doh mensuci sang nyo takut na bafa jadi berat dalam udip udanya maka hana gebi jadi leh macamnya ngiu kalat nabe maksud tanya tak kira-kira empat sang najis cicom be nabe cikalan warna najis cikalan rasa rasa najis yang hana leh macamnya berarti tempatnya kira suci jadi be nyom salah nyom naik di gidang ane mia sing kata arah lelau nyam biasa kata ke de hamkin kira-kira lagi yang kabeh ke lebo lebo dulu bagaimana yang dikatakan dengan kasyaf majzub dan adakah hadis yang sahih menjelaskannya. Yang kedua nasihat jauh azan yang salah dibaca. Yang ketiga bagaimana hukumnya salat yang dikerjakan tapi selalu mengerjakan perbuatan yang batal. Salat sementara dia dalam keadaan belajar, apakah wajib dijalankan? Jadi yang pertama tentang masalah kasyaf majzum. Ayat Al-Quran pada nama
Hadis benar sih. Jadi sejarah haji para sahabat-sahabatnya na masing-masing lebih kelebihan oleh Allah. Lebih haji na sama-sama. Di antara sahabat yang lebih kelebihan yang tupu masalah isi hati orang yang kasyaf de kalan adalah Huzaifah. Lagi yang kedua tah orang-orang yang putrakeun tah orang-orang yang munafik. Nyo kelebihan daripada Huzaifah. Sayyidina Umar sendiri sahabat pemimpin dalam khalifah nyan payah hayatnya yang bau Huzaifah. Sehingga orang-orang tanya, ya Huzaifah daripada ilmu yang ron nampak yang long daripada Rasulullah kiban cara ron nampak ilmunya beda alun dengan orang ron. Iron waktu menampak orang Rasulullah nak tanya amalan pu yang paling good. Menyalun yang long tanya bahawa putra maksiat yang perlu long pujiu. Jadi punya maksiat yang kata pujiu tentu amalan tetap lebih mudah pada puput. Ya, jadi sehingga lun dapatkan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kasyaf mayyidubnya nah, tapi baik berat-berat. Nah, jadi baik berat-berat katanya nah. Baik tu kali 3 pin mata kali kasyaf kata tu orang yang hanja nah. Dan ada orang yang kasyafnya pihak agak berat-berat roh dalam keadaan kasyaf. Kasyaf itu artinya terbuka seluruh putrakeun ata-ata yang hanya ditipu oleh manusia yang lain, termasuk munafik meno lagi kasyaf yang dibuka oleh Allah kepada Huzaifah. Majdub menanzil. Jadi na sekelompok para ahli sufi dengan gara-gara gonyan terus menerus membersihkan hati beribadah kepada Allah, akhirnya hati gonyan bersih, bercahaya. Maka ilmu yang gerempak dari gonyan lah ilmu laduni. Karena ilmu na dua, na ilmu bil lisan, na ilmu bil qalbi. Ilmu yang datang daripada Allahnya nabil lisan nabil qalbi. Tapi mia uronyo na urun pegah kaca-kaca majidubnya ragu de becu dah. Mia lawi-lawinya. Mia dubno nya tak kalan le kiban gonyan, kiban kesalahan, kiban ibadah gonyan. Dan yang biasa keramat majidubnya hana pegah-pegah. Tak kalan sejarah para ulama-ulama sufi yang awal. Yang kedua 60. Dua sunat jauh adzan yang salah waktu itu. Yang sunat tak jauh adalah ada yang betul. Yang salahnya adalah tak perbaiki adanya. Kan ini sunat man. Jadi li Allahu akbar ka hanya la salah. Jadi kemanjara li Allahu akbar ka la haula wala quwata. Cuman hana boleh. Tegeri tak jauh pi hana berdau. Hana berdau sahabat hana jauh tindra nami hai dia azan le. Telun azannya hana lun jauh. Jadi kesimpulannya menawanya sesuatu yang disunatkan untuk menjawab tentu sesuatunya yang benar. Memang yang disunatkan tu baca adanya. Jadi ada yang memang salah. Na urung azan je menyanda azan tutung rumahnya hana pe jauh bari. Hana disunatkan jauh padanya. Yang terakhir punya bagaimana hukumnya sholat yang dikerjakan tapi selalu mengerjakan perbuatan yang batal? Salahnya dia dalam keadaan dadah, apakah wajib dilakukan? Dia kata ya. Jadi orang yang sembahyang hana sah sama lagi hana sembahyang tu. Hai dah sembahyang nah hana sah. Sabar lagi orang hana sembahyang. Jadi bedakan sembahyangnya besar. Makanya giyu merno ilmu agama supaya ibadat yang tayang lakukannya benar-benar sempurna. Wajib kata walaupun ke puluhan tahun gede. Asena wate wajib gedanya kata sebagai jalan taubat gedanya kepada Allah. Maka nyan mendeng mudah-mudahan tentang masalah ilmu ataupun yang lain rejit kita tambah kembali dengan gurau-gurau kita dengan buku mumsi indra. Mudah-mudahan tuan bi malamnya langsung balik gerga atau sama langa. Makaji mohon maaf mungkin kat telat bacun meno karena leh di Ba'lawi meno ka kena leh. Jadi mana mungkin terkejar jalan pi agak macet berat
dan ada halangan-halangan yang lain sehingga janji poh 8 poh si kurang betul ka lewat sampai di tengah jam. Enak mandang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik musik. Jom. Apa? Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع